Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat BLKPP dimanapun berada, di Jogja maupun di luar Jogja. Kembali lagi dengan saya, Ilham, di acara podcast BLKPP episode 2, Kamis 7 Juli 2022. Live hanya di Instagram BLKPP DIY. Pada sore hari ini kita akan mengambil tema tentang penyiapan SDM kompeten sektor layanan sambungan jaringan pipa gas di DIY. Luar biasa sekali pada sore hari ini saya berada di tengah-tengah beliau-beliau narasumber yang sangat luar biasa. Ada 3 narasumber yang pada sore hari ini hadir di studio Intensitas. Izinkan saya untuk memperkenalkan 3 narasumber yang pada sore hari ini sudah datang di studio Intensitas. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Setiawan Rineksa MM, selaku Kabid Pembinaan, Pelatihan, Standarisasi, dan Pemagangan Disnaker Trans DIY. Selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore, Sobat BLKPP. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Semangat selalu, ya, Pak? Iya, terus semangat. Semangat selalu, ya. Terima kasih, Pak Setiawan Rineksa. Di tengah-tengah kesibukan bisa meluangkan waktunya untuk hadir di studio Intensitas, memeriahkan acara podcast sore hari ini, ya, Pak. Iya, siap. Yang kedua ada Bapak Agus Muhammad Merzi. Beliau adalah Senior Analyst Professional Certification dari PT PGN. Ya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Sobat BLKPP. Selamat sore, Mas Ilham. Sehat selalu, Bapak. Alhamdulillah, luar biasa. Beliau ini jauh-jauh datang dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Khusus untuk podcast sore hari ini, ya, Pak. Ya, untuk podcast untuk sore hari ini. Terima kasih Pak Mercy, di tengah-tengah kesibukannya juga. Saya yakin Bapak setiap hari pasti dari Sabang sampai Merauke, ya, Pak. Kontrol project sana, project sini, yang penting semuanya lancar. Amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dan juga di sebelah kiri saya persis ada Bapak Arianto Wibowo, SHM BUM, selaku Kepala Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas BLKPP DIY. Selamat sore, Pak Bowo. Selamat sore Mas Ilham, selamat sore Sobat BLKPP. Sobat BLKPP. Sehat selalu. Sehat selalu, sehat. Tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat. Semangat 45, Pak. Semangat 45. Selamat Oke. Pak Hima. Pak Bowo ini di tengah-tengah kesibukannya juga sudah meluangkan waktunya di sini, ya, Pak. Ya. Terima kasih, matur nuwun. Setiap hari sudah memberikan suntikan semangat buat seluruh keluarga besar BLKPP, Pak. Harus demi pelayanan masyarakat yang baik. Betul. Terima kasih. Sobat BLKPP, pada sore hari ini kita akan mengambil tema tentang penyiapan SDM kompeten sektor layanan sambungan jaringan pipa gas di DIY. Mungkin pertama saya mau ke Pak Setiawan Rineksa dulu, ya, Pak. Oke. Bapak bisa digambarkan bagaimana sih, Pak, kondisi lapangan pekerjaan yang ada di Jogja, di DIY keseluruhan? Monggo, Bapak. Baik, tentunya kita bicara saat ini pasca pandemi, ya. Iya. Ya. Oke, kalau Bapak, ya, kalau Sobat BLKPP amati di Jogja, sekarang ini sudah jalanan macet, termasuk di jalan ke kantor ke sini juga sudah macet. Yeah. Lihat di tempat-tempat pariwisata juga sudah berjubel, gitu ya. Sekolah-sekolah kampus sudah mulai mereka melakukan kegiatan offline, kemudian kegiatan meeting, kemudian bahkan reuni sawalan sudah mulai banyak lagi diselenggarakan di DIY. Nah, ini tentunya indikasi yang baik bagi lapangan kerja di DIY, sehingga tidak heran kalau memang di beberapa sektor itu mengalami peningkatan, khususnya di sektor akomodasi dan juga makan minum. Itu data di resmi dari statistik bulan Februari tahun 2022 naik sekitar 3,26%. Demikian pula untuk pergudangan, kemudian angkutan juga naik 1,35%, sektor pendidikan naik juga. Itu yang data bulan Februari. Tentunya kalau sekarang didata itu lebih tinggi lagi. Jadi perekonomian
di DIY saya kira sudah mulai merambat lebih baik, dan itu tentunya berkonsekuensi akan terbuka kembali lapangan pekerjaan yang kemarin sempat stuck gitu Mas. Dengan kondisi lapangan pekerjaan demikian Pak, lapangan pekerjaan ada. Terus untuk subjeknya ini Pak, SDM-nya, kalau digambarkan sama masyarakat di Jogja sendiri di DIY gimana Pak? Jadi ada lapangan pekerjaan, ada SDM-nya, mau nggak Pak? Baik, kalau untuk tingkat pengangguran terbuka, saya kira mesti tetap ada ya, karena memang ini masih pada awal pasca pandemi gitu ya. Kemudian kalau dari tingkat pengangguran terbuka saat ini di DIY ada angka 3,73%, tetapi ini mengalami penurunan Mas ya. Kalau dibandingkan tahun 2021 di bulan Februari tahun 2021 ya, itu ini mengalami penurunan 0,55%. Kalau yang Februari 2021 itu angkanya mencapai 4,28%. Dan sekarang trennya data untuk pengangguran terdidik itu sudah mengalami penurunan. Nah ini tentunya prediksinya terkait dengan sektor IT yang sekarang ini dengan pasca pandemi ini banyak penggunaan IT, dan tentunya mereka alumni dari sekolah atau pendidikan IT itu akan semakin terbuka lebar. Nah ini harapan kita tentunya angka pengangguran ini akan semakin berkurang, dan kita optimis kalau untuk di DIY semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka, semakin hidup kembali untuk sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata yang akan menyebabkan terbuka kembali lebar, dan harapannya di situ ekonomi tumbuh dan juga pengangguran juga akan semakin berkurang. Berarti bisa dikatakan masyarakat DIY itu sebetulnya mampu ya Pak untuk bersaing di era gempuran banyaknya masyarakat yang masuk ke sini cari kerja dan lain-lain. Sebetulnya orang Jogja sendiri pun juga bisa nih Pak. Selain itu sendiri, apa sih Pak yang sekiranya orang Jogja harus punya selain skill untuk dia bisa fight di dunia industri saat ini Pak? Baik, kalau sekarang mau tidak mau siapapun, tidak hanya orang dari DIY ya, itu karena kita memasuki dan sudah masuk ke era revolusi industri 4.0, semua profesi itu harus punya skill tambahan, yaitu untuk kaitannya dengan IT. Profesi apapun itu akan selalu dikaitkan dengan IT. Mereka yang berdagang juga harus dikaitkan dengan IT, misalnya mereka untuk digital marketing dan profesi-profesi yang lain itu juga tidak bisa lepas dari IT itu, di samping memang perlu mempunyai karakter atau attitude yang baik itu yang dimiliki, di samping dia punya skill dan punya knowledge yang cukup baik. Oke, berarti ketika ada lowongan pekerjaan, ada SDM, ya, ada skill, ada attitude, itu bisa dipakai oleh teman-teman sobat BLKPP semua untuk bekerja nih Pak, iya, buat cari kerja yang bisa sangat penting gitu ya, yang harus dilihat. Berarti kalau kita pengen dapat itu semua, kita harus bisa, salah satunya kan ikut pelatihan-pelatihan itu Pak. Betul, ya. Pelatihan-pelatihan yang ada, salah satunya ada di BLKPP. Ya, kebetulan di sebelah kiri saya ini ada Bapak Arianto Wibowo, SHM Hum selaku Kepala BLKPP DIY. Pak Bowo, BLKPP itu apa sih Pak? Ya, sebagai BLKPP yang kita banggakan, dan Mas Ilham mungkin kita akan memberikan informasi bahwa BLKPP itu kan sebagai unit pelaksana teknis daerah dari Disnaker Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana BLKPP itu mempunyai ketugasan untuk secara operasional teknis untuk melakukan tugas fungsi untuk pelatihan-pelatihan dan pengembangan produktivitas. Jadi menambah apa yang disampaikan oleh Pak Iwan, Pak Setiawan tadi, kita mempunyai banyak program itu untuk menambah skill kita, untuk menambah kemampuan keterampilan maupun produktivitas. Kita dari BLKPP siap untuk membantu dengan melakukan pelatihan kerja. Berarti semua masyarakat
bisa ikut pelatihan di sini ya Pak? Semua sobat BLKPP di wilayah manapun berada Bisa ikut pelatihan di sini. Kalau di BLKPP sendiri itu apa saja sih Pak fasilitas-fasilitas atau program-program pelatihan yang ada di BLK ini? Kita di BLKPP ada beberapa workshop atau tempat pelatihan, tempat praktek juga untuk melakukan langsung berkaitan dengan skill yang dituju. Jadi kita ada beberapa pelatihan-pelatihan seperti workshop untuk las, workshop untuk otomotif, workshop untuk pengolahan makanan, perhotelan, kita ada. Dan pada pelatihan ini pun juga kita pada kesempatan hari ini akan kita sampaikan kepada sobat BLKPP bahwa kita melakukan pelatihan-pelatihan adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan dari dunia kerja. Itu Mas. Jadi mari kita persilakan kepada sobat BLKPP apabila ingin meningkatkan keterampilan atau untuk meningkatkan produktivitas, monggo silakan datang ke Bisa join di BLKPP ya Pak? bisa join BLKPP. kita persilakan. Luar biasa sekali. Berarti program-program yang ada di BLKPP itu bukan sembarang program ya Pak? Bukan sembarang program. Sembarang pelatihan bukan ya Pak? Bukan. Tentunya pasti itu adalah program-program yang memang di dunia industri itu dibutuhkan. Dibutuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Betul sekali. Jadi buat sobat BLKPP kalau pengen ikut pelatihan bisa daftar langsung di BLKPP. Tentunya pantau terus Instagram BLKPP, sosmed BLKPP, follow juga di BLKPP DIY. Instagramnya @BLKPP.DIY. Kalau pengen juga mendapatkan informasi seputar lowongan kerja bisa di Bursa Kerja BLKPP ataupun di Telegram Bursa Kerja BLKPP juga. Oke. Dan juga buat sobat BLKPP yang saat ini sedang nonton live Instagram, tercatat udah berapa ratus itu yang nonton? 250 penonton. Tepuk tangan, Mbak. Ada 250 penonton. Monggo barangkali pengen kirim-kirim pertanyaan, bisa disampaikan di live chat. Nanti kita akan sampaikan ke narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Kembali lagi Pak Bowo, berarti tadi ketika program pelatihan yang ada di BLKPP ini bukan sembarang program, adalah program yang memang dibutuhkan di dunia industri. Kemarin saya sempat buka-buka berita Bapak, berita online. Itu ada berita di mana di DIY khususnya, di wilayah DIY itu akan ada pemasangan jaringan gas dari PGN. Nah, jaringan gas dari PGN. Mungkin ini saya pengen jelasin dari Pak Reneksa, Bapak. Pak Reneksa mungkin bisa dijelaskan tentang program tersebut, Bapak. Kolaborasi antara PGN dan Disnaker Trans DIY. Oke, baik. Ini memang suatu program kolaborasi Disnaker dalam ini PGN. Tentunya ini bisa diikuti juga oleh yang lainnya di PGN. Nah, kebetulan ini ada suatu program kerjasama dari PGN yang akan melakukan pelatihan dan juga sekaligus sertifikasi untuk penyambungan pipa PE dan pipa galvanis ya. Dan pipa PE dan pipa galvanis ini diperlukan dalam untuk gas bumi ini Pak. Gas bumi. Jadi di DIY mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi proyek itu harus ada, dan tentunya idealnya kan tenaga kerja itu dari lokal, makanya kita siapkan dulu tenaga kerjanya harus mereka yang kompeten dulu, soalnya kalau tidak nanti kan akan ditawarkan dicarikan dari kota lain akan lebih mudah dan akan lebih menguntungkan bagi sobat BLKPP kalau ini bisa dipenuhi dari diri sendiri. Itu ada kesempatan dan ini sponsor ya, itu dari PGAN. Artinya akan dilakukan secara gratis itu bukan artinya peserta tidak membayar, tapi yang membayar dari PGAN. Wah, luar biasa sekali. Kebetulan berarti itu adalah program kerjasama Pak antara Disnaker Trans dengan PGN. Kebetulan saat ini di studio intensitas sudah ada Pak Mersi.
kasih. Pak Mercy mungkin bisa dijelaskan juga tentang PGN itu apa sih? Mungkin ada sobat BLKPP yang masih belum tahu Bapak PGN itu apa sih? Terus tentang program kerjasama tadi itu, monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Ilham, mohon izin Pak Iwan, Pak Bo. PGN itu asal usulnya memang dulu itu dari tahun 1850 ya, itu dibangun oleh seorang pengusaha Belanda begitu. Jadi dari pengusaha Belanda itu dia membangun perusahaan gas untuk mengalirkan gas itu ke perumahan Belanda yang ada di Menteng pada saat itu Pak. Para sobat ya. Jadi ketika setelah merdeka perusahaan ini diambil alih oleh Pak Presiden waktu itu Pak Soekarno gitu ya, oleh Indonesia menjadi perusahaan BUMN yang diberi nama perusahaan gas negara. Nah, memang inti dari perusahaannya adalah bagaimana perusahaan ini bisa menyalurkan gas yang baik buat masyarakat yang murah, aman dan handal. Nah, sekarang ini pertama kali itu PGN itu menyalurkan gas itu di Cirebon tuh, di Cirebon. Nah, itu sumber gasnya dari Cilamaya tuh Cirebon. Berarti zaman Belanda itu pertama kali di Cirebon. Nah, itu tahun 1974. Nah, PGN pertama kali menyalurkan gas untuk industri ya. Kalau dari itu untuk industri genteng dan batu bata. Nah, Produksi itu ya. Iya, produksi batu genteng dan bata. Kemudian juga sekarang sudah di tahun 1990 itu sudah mengalirkan gas ke Jakarta, Jogja, Jakarta, Bogor, Jabodetabek. Nah sekarang kita mau ke Jogja nih. Saya kira ke Jogja cuma liburan Pak. Baik itu untuk PGN. Jadi mudah-mudahan yang tadi Mas Ilham bilang memang Jogja ini menjadi salah satu kota yang cukup besar ya. Kota yang cukup besar dengan jumlah perumahan itu hampir 1,5 juta rumah di sini. Jadi tidak boleh terlewatkan kota Jogja itu menjadi salah satu tempat yang kita tuju. Itu penjelasannya Mas Ilham. Iya. Nah, untuk program-program kolaborasi dengan BLKPP ini yang kedua kali ya kita lakukan. Yang pertama itu dengan teman-teman di Snaker Jakarta, alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita coba untuk di Jogja kita juga berkolaborasi. Terus kenapa kok harus Jogja sih Pak? Dari sekian puluh provinsi yang ada di Indonesia kan, kenapa harus Jogja gitu? Baik, yang seperti Pak Setiawan bilang tadi, pertumbuhan Jogja itu cukup signifikan ya Pak. Jadi aku rasa kita juga perlu untuk mengamankan sektor energi, apalagi sekarang ini sektor energi itu cukup mahal ya. Seperti LPG itu juga masih disubsidi tinggi oleh pemerintah, kemudian juga sektor-sektor energi yang lain juga cukup tinggi. Nah, di sini PGN itu memberikan berusaha untuk bisa menyalurkan gas yang murah, aman dan handal untuk masyarakat Jogja agar ekonomi tetap bisa tumbuh berkembang karena pasti membutuhkan energi itu. Kalau dibandingkan sama wilayah-wilayah lain? Nah, kalau dengan wilayah-wilayah lain, Surabaya itu udah duluan. Surabaya duluan. Nah, Jawa Timur berarti udah duluan. Udah duluan. Jawa Tengah itu Semarang sudah. Nah, yang sebelah selatan ini Jogja ini supaya sesuai dengan nawacita presiden ya. Bagaimana seluruh kota di Indonesia itu bisa menikmati energi yang baik ya, energi yang murah, handal dan aman. Berarti itu nanti secara kedepannya bisa dikatakan panjang masih ini masalah Pak. Kalau kita bicara pemasangan gas tahun ini hanya 20.000, 30.000 dengan jumlah rumah 1,5 juta itu 10 sampai 20 tahun itu program akan terus berjalan gitu ya. Itu SDIY. Estimasi berarti berapa puluh ribu rumah tangga? Untuk tahun ini teman-teman konstruksi di PGN itu sudah mempersiapkan kurang lebih 20.000 pemasangan 20.000 rumah tangga di tahun ini ya, untuk Jogja 10.000, Sleman mungkin juga 10.000. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya. Makanya dari sekian banyak program yang akan dilakukan, proyek yang akan dilakukan, ambil tenaga kerja dari DIY. Makanya kerjasama antara Snaker juga sama PGN. Berarti nanti
pesertanya akan dilatih dulu gitu Pak, calon-calon pekerja gitu akan dilatih dulu. Ya, memang itu menjadi keharusan ya. Nah, jadi di dalam konstruksi gas ini dibutuhkan teknik penyambungan yang cukup presisi ya. Karena kalau bocor itu nggak seperti air gitu ya, kelihatan gitu kan. Jadi kalau ini bocor ini akan terus dia Tahu-tahu bau gitu ya Pak. Kemudian ada tukang gorengan gitu, jadi terbakar. Nah, kemudian termasuk juga pipa galvanis yang ada di dalam rumah. Itu pun harus kita lakukan sertifikasi ya ke teman-teman yang mengerjakan sambungan di dalam rumah. Karena di dalam rumah juga kan kita tahu nggak boleh dia dekat listrik, kemudian juga jalur-jalurnya juga jangan sampai salah gitu ya. Berarti pasang gitu bukan asal pasang sembarang ini. Bukan, betul. Jadi diperlukan sertifikasi untuk operator penyambungan pipa PE dan penyambungan pipa galvanis. Nanti akan berapa jumlah orang Pak yang akan terserap kira-kira dibutuhkan kira-kira buat proyek ini? Baik, hitungan mudahnya sebenarnya setiap 5.000 rumah itu kita membutuhkan 10 operator PE, kemudian 20 operator galvanis itu setiap 5.000. Setiap 5.000. Setiap 5.000. Jadi kalau kita bicara 20.000 kan artinya kurang lebih 40 ya yang dibutuhkan ya. Banyak cukup juga banyak ya. Itu baru bicara DIY. Iya. Belum bicara Solo, belum bicara di provinsi dan kabupaten di Indonesia yang lain. Nah di tahun ini memang kita ditantang oleh pemerintah untuk bisa memasang 1 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Dan rencananya memang harusnya bisa 80.000 ya untuk di DIY gitu ya. Kita lihat nanti seberapa teman-teman berusaha dengan baik lah agar ini bisa tercapai. Kalau cerita Pak Mercy berarti kan bukan sembarang orang nanti yang akan diterjunkan. Akan dilatih dulu atau berarti di BLKPP? Akan dilatih dulu di BLKPP. Teman-teman akan mendapatkan modul latihan, dapat teori dan dapat praktek, kemudian akan diuji sertifikasi. Oh, berarti dapat kesempatan untuk uji kompetensi? Sampai satu paket itu. Satu paket sampai baik yang galvanis maupun yang penyambungan pipa PE ya. Operator. Nah, jadi untuk sertifikasi dari ini akan dikeluarkan oleh BNSP, Pak. Jadi BNSP ini cukup baik ya, terkenal di Asia Tenggara nih ya. Nasional malah. Asia Tenggara malah. Asia Tenggara malah. Jadi kalau untuk di Malaysia, di Filipina gitu ya, di negara-negara Asia Tenggara itu cukup diakui sertifikasi dari BNSP. Kalau melihat nanti dia bakal disertifikasi, bakal kerja terjun yang kayaknya mungkin agak rumit ya Pak itu ya. Rumit ya, sangat rumit malah kayaknya. Masuk ke rumah warga berarti itu keselamatan di situ kan berarti safety faktornya tinggi loh Pak. Di dalam modul itu juga kita tetapkan parameter keselamatan kerja ya. Kira-kira kalau misalnya ada sobat BLKPP DIY yang sekarang lagi nonton, pengen daftar pelatihan kolaborasi ini Bapak, itu apa aja persyaratannya Pak? Nah, persyaratannya cukup umum ya. Yang penting teman-teman itu untuk yang galvanis itu paling tidak dia lulus SMP gitu ya, dengan nilai yang baik, kemudian juga KTP-nya juga KTP DIY. KTP DIY ya Pak? KTP DIY, itu baik dari Kulon Progo atau dari Sleman. Kemudian attitude tadi yang Pak Setiawan itu yang paling utama menurut saya, karena seberapapun kita paham pinter ya, kalau attitude kita kurang baik, pekerjaannya tuh jadi kurang baik. Kemudian untuk yang operator PE, operator PE ini cukup tinggi ya, paling tidak mereka ini lulus SMA, kalaupun SMA ataupun STM teknik ya, atau SMA IPA, karena mereka nanti akan di lapangan itu akan berhubungan dengan alat Pak. Jadi ada mesin penyambungan PE itu banyak parameter suhu, tekanan, nah itu banyak settingan. Jadi memang harus orang-orang teknik. Bekerja juga di lapangan ya. Itu berarti bersahabat dengan matahari ya Pak? Bersahabat dengan matahari itu. Menyambung Mas, menyambung ke Pak Messi. Tadi kan setelah nanti akan dilatih dan punya keterampilan, sudah diuji kompetensi,
nanti kan akan ditempatkan Ya, betul. ditempatkan sebagai tenaga di dalam sesuai dengan perjanjian dengan PGN dan Disnaker. Nah, Itu apakah khusus? Jadi nanti kan ini warga atau sobat BLKPP itu dari DIY, apakah akan ditempatkan sepanjang atau selama proyek di DIY ataukah bisa berpindah-pindah? baik, terima kasih Pak Bu atas pertanyaan. Jadi memang ada satu klausul ya yang sudah ditetapkan oleh teman-teman konstruksi bahwa setiap konstruksi pipa gas, baik itu pipa di jalan ya atau di rumah, itu memang diwajibkan untuk punya sertifikasi. Nah, kenapa kita banyak buat kolaborasi dengan BLKPP ini untuk memenuhi persyaratan dari kontrak itu. Oke. Nah, jadi jangan sampai nanti di kontrak itu dipersyaratkan, tapi kita nggak punya masyarakat konstruksi. Ya. Masyarakat konstruksi yang punya sertifikat gitu ya. Kalau kembali ke pertanyaan Pak Bo, bisa setelah ini kita akan bangun Solo. Kemudian kita akan bangun Klaten, kita akan bangun terus sampai ke Surabaya, termasuk ada yang di Sulawesi gitu. Jadi cukup luas, 1 juta 1 tahun itu banyak Pak. Dan itu kalau untuk Indonesia kita belum sampai 1 juta 1 juta belum sampai gitu. Jadi masih panjang perjalanan pemasangan pipa gas ini ke rumah-rumah di seluruh Indonesia. Berarti kesempatan penempatannya nggak hanya cuma di DIY ya, Ya, Pak? betul. Kalau gitu ya. Berarti sobat BLKPP ada kesempatan buat Ini kemana-mana ya Pak? Iya, betul. Ini kalau dari penjelasan Pak Iya. Mergi, berarti kan ini kesempatan sangat luas. Iya. Kebetulan ini adalah kesempatan yang pertama di DIY. Ya. Ya, gunakanlah untuk bisa mendaftar karena Iya, bisa saya menjamin kemana-mana nanti. Iya. Yang penting harus punya semangat dulu ya Pak ya, punya Betul. semangat kerja Iya. dulu itu yang penting. Untuk semangat kerja. Apalagi kalau persyaratan harus punya sertifikasi kompetensi Nah, dalam hal penyambungan pipa PE dan galvanis, saya nggak yakin di DIY itu sekarang sudah ada yang punya itu. Kesempatan betul Pak. ibarat pekerjaan ini kan sebagai apa ya? Peluang. Pionir gitu. Ah, Ya, ah. pionir itu punya peluang lebih besar daripada kita sebagai followersnya. Ini kesempatan yang cukup bagus bagi sobat BLKPP. Oke. Tapi tadi ketika katakanlah dia sudah lulus, terus dia diuji kompetensi, dinyatakan kompeten, dia punya sertifikat BNSP tadi Pak, Lambang Garuda tadi, itu dia cuma bisa kerja di proyeknya PGN ini aja atau dia masih bisa kemana-mana Pak? Sertifikatnya itu. Jadi memang standar di oil and gas itu cukup tinggi Mas Ilham. Jadi kalau teman-teman punya satu skema ya, satu pemasangan pipa galvanis gitu ya, walaupun requirement-nya misalnya SMP gitu. Ya. Faktanya di lapangan tuh yang banyak daftar untuk galvanis itu para direktur. Nah, jadi para direktur mitra kontraktor itu banyak yang mau ikut gitu. Kenapa ya itu Pak? Karena nanti setelah ada gas itu akan banyak industri yang akan minta dipasangkan. Oh. Nah, dia akan pasang pipa galvanis, Instalasi ya, hotel, instalasi. ya gitu. Jadi memang banyak para pengusaha itu yang mereka minta tolong. Jadi memang ini kesempatan betul ya, kesempatan betul bisa ikut ke BLKPP, kita lagi kolaborasi gratis, nggak dikenakan biaya apapun. Jadi buat sobat BLKPP yang pengen mencoba kesempatan ini, Iya. jarang-jarang ya Pak ini. Jarang betul. Belum tentu nanti ada lagi ya ini Pak ya. Belum tentu ya. Belum tentu. Belum tentu. Kalau misalnya sobat BLKPP pengen daftar, caranya gimana? Monggo, barangkali Pak Monggo. Mungkin karena ini dari Disnaker sudah diberikan wewenang kita dari UPTD untuk melakukan seleksi dan Iya. perekrutan. Ini nanti sobat BLKPP atau masyarakat di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta, kita persilakan untuk bisa mengunjungi di Instagram kita di BLKPP DIY. Nanti di sana sudah ada Panduannya informasi itu untuk pendaftarannya kita secara online. Online. Oh, Oke. Ya, kita buka pendaftaran dari tanggal 8 sampai 15. 15 Juli ini. Jadi silakan bergegas. Kenapa kita waktunya sangat terbatas? Itu memang kita adalah merekrut akan melakukan seleksi per program itu 50 orang. Jadi nanti di saat 50 itu sudah
mencukupi ya mohon maaf nanti akan kita Oh. tutup. Oh gitu, berarti setiap program pelatihan nanti pendaftar di kuota Batasi ya, 50 gitu Pak? 50. Oke. Mohon untuk segera Berarti pendaftaran. ketika besok sudah buka pendaftaran, buat sobat BLKPP yang pengen daftar berarti harus cepat-cepat. Harus cepat-cepat. Oke. Jadi Kalau nggak karena cepat-cepat, ketutup kuota penuh tadi ya Pak? ketuk kuota penuh tadi akhirnya ya Gila kesempatan. mohon maaf itu nanti kan Tunggu periode berikutnya. tunggu periode berikutnya. Kalau ada. Kalau ada pun kapan belum tahu ya Pak? Belum tahu. Pak Bowo berarti pembukaan pendaftaran tanggal 8 Juli Juli besok sampai Jumat ini sampai 15 Juli ya. 15 Juli. 15 Juli terus nanti ada beberapa tahapan, nanti ada seleksinya tanggal 18 Tanggal Juli. 18 Juli Itu nanti berikut nanti kita ada jadwal-jadwal mengenai pelaksanaan pelatihannya. Untuk pengumuman tanggal 19. 19. Oke. Berarti buat sobat BLKPP yang pengen daftar, silakan pantau terus Instagram BLKPP. Dimulai besok nih Pak buka pendaftaran. Ya, tanggal 8. Tanggal 8 Juli 2022 besok jam 8 sampai hari Jumat yang akan datang tanggal 15 Juli jam 12.00 atau misal sebelum tanggal itu sudah terpenuhi kota. masing-masing program 50 pendaftar langsung terus gitu ya Pak. Ya, Oke. Jadi buat sobat BLKPP dicatat tanggalnya, waktunya. Lalu ada persyaratan lain nggak Pak? Misal selain harus minimal pendidikan SMP dan galvanis, terus SMK teknik untuk yang PE, usia gitu? Kalau untuk usia memang ya pemuda itu memang lebih baik ya dibanding yang udah tua. Tapi tetap semangatnya Tapi 25 nggak Pak. menutup kemungkinan ya. Semangat 25. Walaupun dia berumur 40 ya, 40 masih oke lah. Oke. Ya, 40 tahun masih oke karena kan nanti teman-teman juga terekspos di pinggir jalan ya, masuk pipa, kemudian juga masuk ke rumah-rumah gitu. Jadi memang dibutuhkan fisik yang baik ya. Ya. Benar sih yang baik. Perlu kayak minimal vaksin gitu. Kalau minimal vaksin kita ikut Wajib ya pemerintah. Mas. ikut pemerintahan. Berarti minimal dosis 1. Oke. Satu. Berarti saya ulangi lagi untuk sobat BLKPP, persyaratannya untuk yang ingin mengikuti pelatihan penyambungan pipa galvanis, untuk pipa galvanis minimal SMP, Minimal SMP aja. untuk yang penyambungan pipa polietilen atau yang PE tadi Iya. minimal SMK teknik, SMK teknik, SMK teknik, atau SMA SMA IPA, boleh. IPS, IPS sebenarnya boleh-boleh aja sih. boleh aja. Yang penting punya kemauan tinggi ya Pak ya. Punya kemauan tinggi ya. Oke. Boleh. Usia maksimum 40 ya. maksimum 40, oke. Dan juga harus vaksin minimal dosis 1. Iya, memang dosa. Oke. Saya mau ke Pak Teksa, Pak Setiawan. Kira-kira nanti setelah peserta melaksanakan pelatihan, kan ini kita ada kerjasama dengan PGN Bapak. Harapan dari Pak Setiawan pripun Pak nanti untuk alumni dari pelatihan ini? Baik, tentunya harapannya pelatihan maupun sertifikasi tidak hanya berakhir di situ ya, tapi ada tindak lanjutnya. Ya, ini kemudian keterserapan. Nah, kebetulan dari proyek untuk penyambungan pipa gas ini kan baru berproses dan dari tahapannya untuk di DIY tahun ini ada 20.000 sambungan rumah ya. Kita targetnya sampai 80.000 sambungan rumah. Bahkan di Indonesia ada target 1 juta. Nah ini kan satu peluang besar. Ya. Mereka ada, dan ini kan seperti saya sampaikan karena ini baru pionir gitu ya. Kemungkinan keterserapannya itu tinggi. Dan memang tujuan dari kerjasama itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten untuk bisa melakukan penyambungan pipa gas. Dan kemungkinan besar bahwa ini juga akan menarik karena untuk menggunakan gas bumi itu lebih murah ya, Lebih murah daripada menggunakan LPG, bisa 30% lebih murah. Ya. Besar ya Pak selisihnya ya Pak ya? Atau bicara industri atau hotel itu kan sangat menarik 30% itu yang kita keluarkan.
jangka panjang cukup menjanjikan ya Pak? Jangka panjang cukup menjanjikan. Harapan utamanya seperti itu. Tetapi seandainya nanti ada yang mereka mau bekerja mandiri gitu ya, atau mau menjadi bekerja di luar negeri dengan kompetensi yang dimiliki, ya saya kira itu hak mereka. Hak mereka. Kita bisa buat lagi program banyak. Ya. Tapi target utamanya itu Mas. Oke. Kebutuhan. Mantap. Ya, menambahkan Mas, Iya, jadi Pak. katanya dengan Pak Setiawan, jadi katanya alumni itu memang setelah selesai pelatihan harapannya bisa memenuhi kebutuhan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Panji. Di sisi lain kita sekaligus saya informasikan kepada Sobat BLKPP, untuk alumni nanti pelatihan jangan khawatir, kita di sini ada kios 3-in-1. Wah mantap Oh, ya. ya. Apa itu Pak? Kios 3-in-1 itu nanti kita akan mempromosikan, memasarkan alumni dari BLKPP yang sudah diberikan pelatihan dan disertifikasi mengenai kompetensi, nanti akan kita sampaikan ke dunia usaha. Oh, Saya sampaikan ya. Apalagi nanti kalau uji kompetensi itu sudah berlaku, bisa berlaku secara nasional, tentu saja kan peluangnya sangat luas. Ya, jadi itu nanti dengan kios 3-in-1 kita bisa alumni yang belum seperti yang disampaikan Pak Setiawan, apabila akan bersolo karir atau akan berwirausaha atau akan ke dunia kerja atau industri lain, nanti kita bisa membantu untuk melakukan pemasarannya. Jadi tentunya itu bisa dilihat juga di sosial medianya BLKPP ya Pak Ya, ya. semua nanti bisa diakses di Sosial media sosial media. BLKPP, ada Instagram Ya. @BLKPP.DIY. Terus ada juga untuk pengen lowongan kerja, Lowongan ada kerja di ada. Bursa Kerja Bisa, BLKPP. ya. Terus juga ada di Telegram ya Pak. Telegram juga ada. Telegramnya search aja Bursa Kerja BLKPP. Nanti di situ buat sobat BLKPP yang pengen dapat lowongan kerjaan bisa dapat hampir setiap hari Bapak di situ. Hampir setiap Hampir hari setiap kita hari. akan Upload ya upload lowongan lowongan pekerjaan. Oke, luar biasa sekali. Saya ingatkan lagi kepada sobat BLKPP yang pengen tanya-tanya, monggo disampaikan saja di live chat Instagram. Bisa ketikkan saja di situ, nanti kita di akhir sesi kita akan sampaikan pertanyaan tersebut dan akan dijawab oleh narasumber-narasumber yang sangat luar biasa kali ini. Saya pengen ke Pak Mercy. Ya. Nah, tadi sudah dari BLKPP, kira-kira nanti setelah pasca lulusan akan digunakan kios 3-in-1 dan lain-lain. Oh, siap. Kalau dari PGN sendiri pun ambil alihnya gimana sih Pak buat alumninya nanti? Baik Pak Ilham, terima kasih atas pertanyaan. Ini memang dalam hal ini LSP PGN dan PGN. Jadi untuk proyek-proyek 1 juta rumah tangga ini 1 tahun. Jadi tahun 2023 itu 1 juta lagi. Tahun 2024 itu 1 juta lagi. Terus, nah kalau kita bicara pemasangan gas berumah tangga tuh 1 juta aja belum kita. Jadi kalau kita dibandingin salah satu negara modern itu seperti Inggris tuh mereka sudah 22 juta rumah. Jadi kita nih ketinggalan sambungan tuh 20 juta sambungan masih Pokoknya ya masih Pak. jauh ya. Gitu. Dan masyarakat konstruksinya juga belum siap ya. Jadi salah satu kolaborasi ini jangan sampai nanti teman-teman proyek itu mensyaratkan suatu sertifikasi, suatu keahlian, kita nggak bergerak nih. Makanya aku kerjasama sama Disnaker sama BLKPP, bagaimana masyarakat konstruksi ini cukup, karena siapa yang mau masang kan gitu Iya, kan kalau bukan rakyat Indonesia sendiri kan gitu ya. Nah nanti pipa ini akan dipelihara juga. Iya. Nah siapa yang akan memelihara pipa yang panjang itu ya? Nah, pasti teman-teman eks konstruksi kan gitu ya. Jadi banyak kesempatan, masih ada puluhan ribu kilometer pipa yang harus dipasang ya. Jadi kesempatannya sangat besar. Saya berharap dari sobat-sobat BLKPP DIY ini bisa ikut serta ya, untuk memenuhi kebutuhan dari tenaga kerja untuk membangun konstruksi pipa gas ke rumah-rumah tangga, menyalurkan energi yang baik. Baik itu dari saya. Berarti kesempatan terbuka luas.
Kesempatan terbuka luas. Terbuka luas. Siapapun monggo daftar. Di luar negeri pun sama, Pak. Wah, Di luar negeri pun mereka pasang pipa gas gitu. kita ngikuti perkembangan ya, Pak ya. Betul. Jadi jangan sampai lewat nih. Iya. Sayang Ya, juga gitu. betul kesempatannya. Gitu. Jadi buat sobat BLKPP, sekali lagi saya ingatkan kalau mau daftar monggo. Mulai besok bisa diakses. Linknya ada di Instagram kita @blkppdy. Monggo bisa dilihat di sana. Mulai dari tata cara pendaftaran, persyaratan, terus apa-apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan bisa dilihat di sana. Terus saya ingatkan lagi, pendaftaran dibuka pada hari Jumat tanggal 8 Juli jam 8 pagi, besok pagi, sampai tanggal 15 Juli. Ya. Jadi 1 minggu kita buka. Nanti apabila nanti sebelum tanggal 15 Juli sudah pendaftaran penuh, 50 pendaftar setiap program pelatihan, nanti otomatis kita tutup. Ya. Jadi buat sobat BLKPP, kalau sudah ada datanya, sudah mantap pengen daftar, besok kita buka langsung daftar. Oh, satu lagi Mas Ilham. Gimana? Monggo, Pak. Ini kalau di Mandiri ya, teman-teman mau ikut sertifikasi Ya. operator PA itu biayanya 13,5 juta. Aduh. Di sini 13 juta, Pak. Ini kalau di gratis sini ya. besok Besok sih gratis. gratis. Wah, Gratis. Kemudian dapat penggantian uang bensin gitu Waduh. ya. berarti ini Itu kesempatan emas ya, Pak. kesempatan. Untuk Ya. pipa galvanis saja itu biasanya kita untuk yang mandiri itu dia keluar biaya itu 6,6 juta lah. Itu belum tentu lulus. Itu belum tentu lulus. Kalau nggak lulus, Kalau nggak lulus soalnya apa ya, Pak ya? remedial lagi. Oke. Jadi jangan lewatkan sobat ya. Ya, sobat BLKPP dimanapun. BLKPP. Apalagi ini bulan Juni, Pak. Ya. Bulan Juni, bulan Juli. Bulan Betul. Juli ini rata-rata teman-teman SMK, SMA pada baru lulus ini. Ya. Ya, yang lagi cari-cari pelatihan, cari-cari kerja, monggo berarti bisa kesempatan terbuka luas ya, Pak ya. betul. Oke. Ini ada pertanyaan Bapak Ya. dari sobat BLKPP dari William S04. Untuk ini nanti kira-kira ketika ada kesempatan penempatan kontrak kerjanya berapa tahun ya, Pak? Baik, kalau untuk kontrak kerja saya langsung jawab aja. Iya, monggo Pak. Jadi memang PGN ini akan menunjuk main kontraktor ya Pak, main kontraktor, dan tentunya main kontraktor ini akan dibantu oleh para mitra, karena kan ini masif ya, banyak gitu ya para mitra. Nah, biasanya mereka akan lakukan kontrak itu per project. Jadi kalau project ini dimulai di bulan Juli, biasa mereka itu ditarget untuk akhir tahun ini selesai. Nah, kemudian di tahun depan itu mereka akan mulai lagi. Nah, ya memang sangat tergantung dari doa juga, sangat tergantung dari usaha. Nah, teman-teman nanti bisa karena yang punya sertifikasi ini sedikit, bisa jadi teman-teman nanti akan menjadi organiknya para mitra nih. Benar, karena nih hanya sedikit ya. Sertifikasi ini masih panjang perjalanannya. Jadi teman-teman bisa daftar lebih awal gitu kan. Teman-teman punya kesempatan yang lebih besar. Oke, berarti nanti ketika project itu katakanlah di sini sudah selesai, dia kesempatan untuk diajak untuk bekerja di tempat lain Ya, itu besar itu. masih bisa ya, Pak. Apalagi katakanlah di Jogja sudah berhasil, goal, sukses. Dia kan berarti sudah punya pengalaman. Sudah Dia punya pengalaman. dia bawa keluar itu sudah nilainya udah tinggi lagi ya, Pak. Sudah tinggi lagi, apalagi di bidang oil and gas ini kan. Ya. Nanti bukan hanya di proyek pipa gas saja, termasuk di proyek-proyek hulu tuh pasti mereka akan mencari pengalaman di bidang oil and gas kan gitu ya. Siapa lagi yang nggak mau kerja ya, Pak? Di oil and gas apa lagi ya? Oil and gas, Oil and gas apa lagi ya? Oke, siap. Terima kasih jawabannya Pak Mercy. Terima kasih atas pertanyaannya juga dari Sobat BLKPP. Ini juga ada pertanyaan lagi. Mungkin ini untuk Pak Bowo ya, selaku dari BLKPP. Misal kalau pendaftarannya sudah 50 orang, tapi salah satu dari pendaftar tersebut tidak terpenuhi persyaratannya, apakah langsung otomatis didiskualifikasi atau bagaimana? Monggo dari Pak Bowo atau Pak Mercy. Jadi mungkin saya nanti bisa jelaskan ya. Seperti nanti akan syarat-syarat yang sudah disampaikan oleh Pak Mercy, itu kita mendasarkan dari itu, seleksi akan kita lakukan, seleksi akan kita secara online, nanti kita persyaratan, administrasi, itu pun juga harus kita lihat. Apabila itu nanti tidak sesuai, tidak memenuhi syarat, pasti tidak akan kita terima. Nah, Oh. kita kirimin. Oh, Kita kirimi ada tanggal 18 kan pengumuman itu Ya, Nah, untuk
mengikuti tahap berikutnya. Itu nanti pasti ada hal seperti itu. Karena yang dibutuhkan tadi kurang lebih kalau di DIY itu antara sekitar 30 orang ya. 30 orang. Jadi per program itu beda-beda. Per program untuk yang galvanis sekitar 20 ya. 20 yang proyeknya sekitar 10. Nah, itu nanti akan ada beberapa persyaratan itu yang mungkin tidak bisa kita terima nanti. Oke, berarti tetap seleksi gitu Seleksi, ya? tetap ada seleksi. Oke. Pada teman Bang Mersi monggo. Ya, memang aku juga bersyukur ya kalau memang nanti antusiasnya banyak gitu ya. Antusiasnya banyak, teman-teman sangat ingin bergabung dengan kolaborasi ke depannya ya. Nggak menutup kemungkinan, memang kan 1 juta itu banyak Pak. Kalau tadi aku bilang kan 5.000 itu 10 operator ya. 1 juta itu kan berarti berapa? Tinggal bagi. Berapa operator sebenarnya yang dibutuhkan kan gitu ya. Teman-teman nggak usah patah semangat kalau memang belum bisa ikut belum lulus ya di DIY. Nanti kalau memang antusias ini banyak dan program gas ini booming gitu ya, kita akan buka lagi lebih banyak lagi kuota. Kita akan coba kerjasama lagi dengan Pak Iwan ya, dengan Pak Bo. Dan tentu saja harus melengkapi Persyaratan, persyaratan. Mengingat itu pekerjaan yang bukan hal mudah ya Pak ya. Bukan. Digambarkan tadi harus masuk rumah, pasang instalasi dan lain-lain itu. Oke. Pak di pinggir jalan gitu kan. Berarti buat sobat BLKPP tadi yang tanya, sorry atas nama @wahyu_kesa. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika ada pendaftar yang sudah 50 terus dia ada yang tidak memenuhi persyaratan, dia tentunya tidak diluluskan. Iya. Oke, tentunya yang tadi sudah disebutkan persyaratan-persyaratannya mulai dari kualifikasi pendidikan, usia dan lain-lain. Tentunya nanti harus tes dulu tadi ya Pak ya. Betul. Ada seleksi yang Seleksi, tanggal 18. 18. Ya. 18. Oke. Dan untuk menambahkan, jadi katanya dengan informasi ini mungkin ada keterbatasan, mungkin ada kurang jelas, nanti di Instagram kita di BLKPPD nanti akan persyaratan itu akan secara jelas kita sampaikan. Oke. Soalnya kalau saya kemarin ya Pak buka-buka di komen-komenannya itu antusiasme dari masyarakat cukup banyak. Iya. Yang DM pun juga banyak Pak. Ini teman saya ini yang di bawah ini adminnya ini Pak. Ini adminnya tiap pagi, sore, siang, malam itu dia balesin DM. Oh siap. Dia balesin DM. Jadi banyak yang sudah mulai tanya-tanya. Padahal kita belum launching Pak, kita belum open. Nanti sudah banyak tanya-tanya. Jadi mulai dari kapan pendaftaran, persyaratan, dan jawabannya ada di acara podcast sekarang ini. Siap. Seperti itu Pak. Ini ada juga pertanyaan lagi Pak dari @nining_sekarsari23. Sleman di bagian mana ya Pak yang mau ada jaringan gas? Ya. Sudah ada rencana atau baru general? Jadi aku tadi sempat ngelihat gambarnya, ya. Itu memang perbatasan antara Jogja dengan Sleman itu kan ada di utara ya. Ya. Jadi antara perbatasan Jogja Sleman itu dekat-dekat Hartono Mall kan ya. Ke arah Sleman sana gitu. Ring road ke atas. Ke atas betul. Daerah sana berarti ya Pak? Ya. Oke. Jadi nggak tahu ini dekat rumahnya Mbak Nining nggak ini kira-kira? Kalau dekat rumahnya ya berarti kesempatan. Kesempatan untuk berlangganan juga ya. Iya. Nah yang ini namanya Nining, pasti kayaknya perempuan ya Pak ya? Ada lagi yang tanya Pak dari @retno_nasa. Perempuan boleh ikut nggak Pak? Perempuan boleh ikut. Boleh ikut Pak. Oke. Ini saran saya sih yang operator PE. Kenapa Pak? Ada Karena dibantu sama mesin dia. Oh, Jadi gitu. dibantu sama mesin. Kalau yang galvanis? Kalau yang galvanis kan kadang dia harus menyenai ya. Jadi memang kunci itu ada di senai galvanis tuh. Harus kuat ya. Jadi tangannya kan jadi keker kan. Senai, karena kunci kalau nggak senainya nggak bagus, dia akan bocor, akan membahayakan si pemilik rumah. Senai itu berarti dia semacam teknik Mengulir ya. Oh, Buat ulir. Buat ulir. Buat ulir. Kemudian dikasih siltip gas gitu ya. Seperti gasnya sama pipa PVC itu sama Pak, yang putih. Oh, nggak beda dia. Oh, beda. Ada siltip gas khususnya. Khusus gas berarti. Khusus gas betul. Oke. Nanti dia ada pengujiannya juga. Oke.
Ini ada lagi Pak pertanyaan, mungkin berhubungan sama yang bahasan penempatan tadi. Dari Mas Ed Firza 77. Apakah nanti pasca pelatihan bisa dipastikan bekerja di bidang oil and gas, khususnya jaringan gas? Ya, jadi teman-teman ini ini kan masih sedikit Pak. Ya, jadi untuk next kolaborasi kan semakin banyak. Jadi teman-teman yang ikut sekarang di awalnya akan lebih banyak kesempatan ya, dibanding teman-teman yang nanti ikutnya belakangan gitu ya. Jadi saran saya cepat-cepat ya Pak ya. Hubungin BKKBP DIY daftar ya. Karena memang nggak banyak ini, kita cuma buat 10 operator, 20 orang, 20 operator galvanis ya. Jadi nggak banyak ya. Oke, berarti buat seluruh sobat BLKBP, kalau besok daftar, saya ingatkan sekali lagi. Sekarang mumpung belum hari Jumat ini Pak, ya. Monggo persyaratan-persyaratan yang kiranya besok harus di-upload, bisa dilengkapi dulu. Apa-apa saja persyaratannya bisa dicek di postingan Instagram kami di @blkppdy. Catat juga waktunya, besok pendaftaran dibuka hari Jumat tanggal 8 Juli jam 8 pagi. Sampai 1 minggu ke depan, tanggal 15 Juli, hari Jumat juga, jam 12.00. Nanti, tapi ketika pendaftar itu sudah 50 pendaftar setiap program pelatihan, maka otomatis akan kita close, tinggal yang satunya. Misal yang PE sudah 50, ya berarti tinggal galvanis. Galvanis sudah 50, berarti tinggal yang PE. Ada. Oh, siapa yang duluan? Iya, siapa duluan gitu. Soalnya memang sering terjadi Pak. Jangankan ini, kita kalau ada pelatihan biasanya ya yang kita sering lakukan, itu ada program tertentu itu dia cepet banget Pak. Katakanlah kita buka pendaftaran 3 hari, itu masing-masing program kita malah nggak 50, 100. Itu kita buka jam 8, jam 11 siang itu udah 100 lebih yang daftar. Oh. Dan itu sering terjadi. Yeah. Otomatis jam 11 itu langsung kita close. Itu ada yang banyak tanya, loh aku belum selesai daftar kok nggak bisa? Ya memang antusiasnya itu ya luar biasanya BLKBP itu Pak. Mudah-mudahan makin banyak kesempatan ya. Amin. BLKBP ini menjadi tempat untuk hub nih. Amin. Hub Iya. antara pekerja dengan dunia industri gitu. Oke. Ini ada yang tanya lagi Pak. Dari @Viantomo. Seleksinya apa aja Pak nanti? Lah. Apa aja Pak? Sesuai teknis. Oke, ini saya dapat bocoran ini Pak dari tim seleksi, ada di balik layar ini. Oh, Ada di balik layar. Jadi sobat BLKBP nggak kelihatan nih di balik kamera. Apa aja Mas? Oke. Saya baca tulisannya itu. Oh ya, ada seleksi tulis sama seleksi wawancara. Jadi buat sobat BLKBP bisa disiapkan. Nanti ketika seleksi ada 2 macam, ada seleksi tulis dan seleksi wawancara. Seleksi tulisnya apa saja? Seleksi tulisnya umum-umum saja. Jadi ketika ada persyaratan minimal SMP ataupun minimal SMK teknik yang akan bekerja di dunia oil and gas, tentunya apa-apa saja bidang ilmu yang akan dipegang itu hanya seputar keteknikan saja. Itu. Terus ada pertanyaan lagi dari Dewan Torogo. Untuk pelatihan operator apakah hanya electrofusion atau dengan fat fusion? Ini ada salam Pak. Agus Mercy, I love you katanya Pak. Ada fans juga. Monggo Pak Mercy, monggo. Baik, Mas Dewan Torogo ya. Mas Dewan Torogo. Untuk PI ini kita cukup luas nih Pak cakupannya. Jadi memang ada 2 metode menyambung dengan pipa PE. Yang pertama itu dengan bak fusion, jadi pipa sama pipa itu dipanaskan, kemudian ditekan, disambung. Nah, ada juga satu lagi namanya electrofusion, jadi pakai kopling. Jadi dimasukin, ada kopling, ada koper, itu pipa itu dimasukkan, kemudian dipanaskan. Nah, jadi dua-duanya. Oke. Gas semua ya. Ya, jadi betul. kayaknya Mas ini sudah mulai apa ya? Sudah cari info mungkin. Nah, Atau sudah mulai paham dia. Kalau di luaran tuh dipisah itu. Gas fusion sertifikasinya sendiri, electrofusion sertifikasinya sendiri kalau untuk yang pipa air ya. Tapi kalau untuk pipa gasnya kita jadi satu. Nah, jadi cukup lumayan. Cukup lumayan. Oke, terima kasih. Mungkin
Sudah banyak nih Pak, pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab Ya. sama narasumber kita. Terakhir, apakah ada closing statement? Monggo dari masing-masing narasumber. Ya. Dari Pak Setiawan dulu, monggo. Baik, saya kira untuk tenaga kerja ke depan itu sertifikasi kompetensi itu suatu hal yang sudah mutlak ya untuk diberikan. Maka kalau ada kesempatan fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, silakan untuk bisa dimanfaatkan. Kalaupun tidak, ya silakan untuk bisa melakukan atau mencari sertifikasi kompetensi secara mandiri. Meskipun itu berbayar, tetapi dari nilai manfaatnya ke depan itu akan jauh lebih menguntungkan daripada kalau kita tidak punya sertifikasi kompetensi. Oke. Terima kasih Pak Setiawan. Dari Pak monggo. Ya. Closing statement. Harapan kita masyarakat DIY untuk terus selalu mempunyai keinginan untuk berkompetensi dalam meningkatkan keterampilannya, dan jangan lupakan atau jangan lupa bahwa peluang-peluang itu pasti ada. Kejar peluang-peluang yang ada, seperti ini ada pas kebetulan ada lowongan, sampaikanlah dan raihlah untuk bisa mengikuti kompetisi itu. Berkompetensi harus melalui langkah-langkah pelatihan, peningkatan produktivitas untuk uji nanti kedepannya kita dari pihak KPP akan terus mendampingi bagi masyarakat DIY, dan jangan tinggalkan peluang-peluang itu. Dan saya pesan pada sobat BLKPP untuk berkunjung ke medsos kita di BLKPP DIY. Di sana pasti ada informasi-informasi mengenai peluang-peluang kerja. Di sana pasti ada informasi-informasi mengenai peningkatan kompetensi, dan di sana pun juga pasti ada hal-hal yang bisa diambil untuk hikmahnya untuk belajar pada SDM-SDM yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja itu pun juga dibutuhkan semangat kepada sobat-sobat pihak KPP untuk selalu jangan putus asa. Ya, peluang itu ada, kunjungilah ke BLKPP DIY melalui medsosnya. Oke, terima kasih Pak Rianto Wibowo. Pak Mercy. Ya, aku terus terang sangat berkesan sekali ya dengan kolaborasi ini. Aku sangat terbantu. Terima kasih Pak Iwan dan Pak Bowo ya. Tanpa mereka ini agak susah kita untuk memulai proses rekrutmen, proses untuk bisa mengatur jadwal. Saya sangat merasa terbantu sebagai wakil dari PGN ya. Harapan saya besar dengan masyarakat DIY ya. Ini salah satu proyek strategis nasional Pak. Dan saya berharap kalau bisa sih teman-teman DIY aja nih yang kerja untuk masang pipa gas nih. Karena bicara 1,5 juta kan di kota daerah istimewa Yogyakarta ini bisa 10 sampai 15 tahun teman-teman nggak kemana-mana sebenarnya. Panjang ya Pak? Panjang betul, proyeknya panjang betul. Ini harapan saya pada SDM DIY tetap semangat, terus ikuti ya informasi-informasi yang ada di Snaker, yang ada di BLKPP. Aku yakin juga nanti teman-teman industri juga akan selalu berhubungan dengan BLKPP. Terima kasih. Berarti kesempatan sangat terbuka luas ya. Kesempatan sangat terbuka luas buat seluruh sobat BLKPP. Saya ingatkan sekali lagi, pendaftaran program kolaborasi antara Disnaker Trans dengan BGN, penyambungan pipa galvanis dan pipa polyethylene dibuka besok tanggal 8 Juli 2022 jam 8 pagi sampai 1 minggu ke depan tanggal 15 Juli jam 12 siang, atau akan kita tutup salah satu program pendaftarannya apabila sudah memenuhi pendaftaran, yaitu 50 kuota pendaftar. Jangan lupa follow Instagram BLKPP DIY @BLKPP DIY
untuk mendapatkan informasi-informasi seputar pelatihan dan juga follow Instagram kita Bursa Kerja BLKPP untuk mendapatkan informasi seputar lowongan pekerjaan dan juga Telegram kita Bursa Kerja BLKPP DIY. Tentunya setiap hari di sana akan ada update mulai dari pelatihan pekerjaan sampai lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Arianto Wibowo, Pak Mercy, terima kasih Pak Setiawan, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah memfasilitasi sehingga kegiatan ini bisa berlangsung. Di balik layar juga banyak Sobat BLKPP, ada Bu Rini, ada Bu Heni Hendrati, ada Bu Heni Widya, dan juga banyak kru-kru di belakang kamera yang nggak kelihatan kamera Sobat BLKPP. Di sini ada 25 orang di belakang sana yang nggak kelihatan. Terima kasih Mas Mbak semuanya. Dan endorse ini. Yang tepuk tangan buat mereka Pak. Kalau nggak ada mereka kita nggak bisa Iya. Jangan lupa besok dibuka pendaftarannya dan jangan lupa buat semua Sobat BLKPP jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk berjuang. Karena saya pernah dengar statement dari proklamator kita. Beliau pernah berkata bahwa bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke? Sampai ketemu di podcast episode ketiga. Salam kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.